Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima dengan anggota Septiani, Nur Ain Yusuf, Anwati Arsad, dan Niken Lakoro akan membahas mengenai materi perencanaan media. Perencanaan media terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama menentukan audiens sasaran, yang kedua menentukan tujuan media, yang ketiga menetapkan strategi media, dan yang terakhir menetapkan jadwal media. Perencanaan media merupakan kegiatan yang sangat penting dalam periklanan dan promosi. Seringkali terjadi iklan dan promosi menjadi kegiatan penghamburan dana, namun tidak memberikan hasil yang diharapkan. Perencanaan media yang dipersiapkan dengan baik akan menghasilkan komunikasi yang efektif, sehingga pesan yang disampaikan akan mendapat perhatian lebih besar dari audiens sasaran. Menurut Belch, media atau medium adalah kategori umum dari sistem pengiriman pesan yang mencakup media penyiaran yaitu televisi dan radio, media cetak yaitu surat kabar dan majalah, surat, iklan, luar ruangan atau outdoor advertising, dan media pendukung lainnya. Kendaraan media adalah pembawa pesan tertentu yang berada dalam suatu kategori medium. Misalnya, Kompas dan Tempo adalah kendaraan media cetak, sedangkan RCTI dan SCTV adalah kendaraan media elektronik. Dalam hal ini, setiap kendaraan memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan mereka masing-masing dalam menyampaikan pesan. Menentukan audiens sasaran, yang pertama adalah profil media dan yang kedua adalah menentukan CDI dan BDI. Menentukan audiens sasaran, yaitu rencana pemasaran suatu perusahaan, memberikan informasi rencana media, memilih media, menentukan dengan konsumen yang bersifat atau karakteristik paling dengan konsumen sasaran. Semakin besar persamaannya, maka semakin dalam hal harus diperhatikan bagaimana suatu media berbeda dengan populasi lainnya. Misalnya, audiens sasaran atau kendaraan media memiliki kemungkinan kali lebih untuk mengonsumsi atau maka kendaraan media bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk digunakan menyampaikan pesan. Selanjutnya, profil media. Perencanaan media sebagai acuan untuk menentukan produk apa saja yang cocok untuk diiklankan di media bersangkutan. Pada umumnya, kendaraan media yang bersifat umum memiliki data yang lebih terbatas mengenai siapa audiens mereka dan biasanya merupakan informasi mengenai ciri-ciri demografis saja. Kendaraan media yang bersifat khusus seperti surat kabar atau majalah yang khusus mengenai olahraga, keuangan, hobi, dan sebagainya memiliki kemungkinan yang paling besar memiliki data mengenai gaya hidup dan pola konsumsi audiens selain data demografis. Walaupun sebagian media melakukan riset sendiri untuk mengetahui profil audiens mereka, namun seringkali media membeli hasil riset dari perusahaan independen yang khusus bergerak di bidang riset. Di Amerika Serikat, perusahaan riset terkemuka misalnya MediaMark Research Inc. atau Gallup dan Robinsons. Di Indonesia misalnya Nielsen Survey Riset Indonesia atau Lembaga Survei Indonesia. Perusahaan riset MRI misalnya menyediakan data pembaca majalah di kalangan mahasiswa kepada perusahaan yang membidik konsumen mahasiswa. Informasi dari perusahaan riset ini sangat membantu perencanaan media memahami profil audiens suatu kendaraan media tertentu sehingga dapat diketahui apakah profil audiens tersebut sudah sesuai atau tidak dengan target konsumen yang dituju. Perencana media dapat memilih data yang sudah tersedia pada perusahaan riset atau meminta perusahaan riset untuk melakukan penelitian khusus sesuai dengan kebutuhan perencana media jika data itu belum ada. Misalnya, perencana media membutuhkan data mengenai beberapa banyak pembaca majalah yang berasal dari kalangan mahasiswa. Selanjutnya adalah menentukan CDI dan BDI. Salah satu keputusan penting yang harus diambil perencana media adalah menentukan bagaimana anggaran iklan harus dibagi atau didistribusikan di antara keseluruhan wilayah pemasaran di mana produk perusahaan dipasarkan. Jika pemasar menggunakan media berskala nasional, maka pemasar geografis setiap wilayah pemasaran akan menerima frekuensi pesan iklan yang sama. Untuk mengetahui wilayah mana yang memiliki tingkat penjualan yang lebih baik, sehingga dapat diketahui media apa saja yang dapat digunakan secara lebih efektif mendukung komunikasi pemasaran di suatu wilayah. Kita menggunakan indeks perkembangan kategori
atau CDI, Category Development Index, yaitu a numerical indicator of the relative consumption rate in a particular market for a particular product category, atau suatu indikator angka tingkat konsumsi relatif pada suatu wilayah pasar dari suatu kategori produk tertentu. Tokan artinya suatu wilayah pasar yang menunjukkan angka indeks di indikator CDI. Menggunakan nilai indeks rata-rata 100 sebagai PA atas 100 memiliki tingkat konsumsi terhadap suatu kategori produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Ain Yusuf. Ya, baiklah, saya Nur Ain Yusuf akan melanjutkan materinya. Yang berikut ada menentukan tujuan media. Nah, menentukan tujuan media itu dia ada beberapa poin. Yang pertama, cakupan target pasar. Jangkauan, target jangkauan, frekuensi efektif, duplikat jangkauan, gross rating points, target GRPS, dan yang terakhir, anggaran iklan. Menentukan tujuan media. Tujuan media menggambarkan apa yang ingin dicapai suatu perusahaan berkenaan dengan penyampaian pesan suatu merek produk. Tujuan komunikasi pemasaran menjelaskan apa yang diinginkan perusahaan atas pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen terhadap produk perusahaan. Tujuan media menjelaskan bagaimana pemasar menyampaikan pesannya kepada konsumen sedemikian rupa sehingga pesan menghasilkan efek terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen. Cakupan target pasar. Pemasang iklan harus menentukan target pasar yang mana yang akan menerima pesan iklan yang paling banyak. Merencanakan strategi media mencakup kegiatan memilih media yang paling sesuai dengan target pasar yang dituju, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Melalui media apa pesan iklan ini paling dapat menjangkau atau mencapai target konsumen yang diinginkan. Media apa yang dipilih tentu saja diharapkan adalah media yang dapat mencapai keseluruhan target konsumen yang dituju. Namun ini adalah skenario yang paling optimis, karena jarang sekali ada suatu jenis media yang dapat menjangkau seluruh audiens yang menjadi target suatu produk. Dengan kata lain, terdapat sejumlah konsumen yang tetap tidak akan terekspos oleh pesan iklan. Namun demikian, terdapat pula audiens yang menerima ekspos iklan secara berlebihan. Ini terjadi jika audiens yang menerima ekspos iklan bukanlah konsumen yang dituju atau bukan menjadi target konsumen dari iklan tersebut, sehingga iklan yang disampaikan menjadi sia-sia. Kondisi ini disebut dengan waste cover age. Yang berikut ada jangkauan. Perencana media biasanya harus memilih antara mengutamakan jangkauan atau frekuensi ketika menempatkan iklannya di media massa. Jangkauan atau reach dapat didefinisikan sebagai jumlah audiens yang menyaksikan, mendengar, atau membaca suatu media massa dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam suatu jumlah atau angka absolut atau sebagai suatu fraksi dari populasi. Adapun frekuensi adalah nilai dari berapa kali suatu iklan ditayangkan. Perencana media harus memutuskan apakah lebih mengutamakan iklan yang dapat menjangkau lebih banyak konsumen
atau lebih sedikit konsumen, namun mereka lebih banyak atau lebih sering menerima pesan iklan. Kedua hal tersebut perlu diperhitungkan karena pemasang iklan memiliki tujuan yang berbeda selain faktor keterbatasan anggaran. Nah, yang berikut ada target jangkauan. Kebanyakan para pemasar tidak peduli produk apapun yang mereka pasarkan, tidak terlalu tertarik untuk menjangkau seluruh audiens dari kendaraan media tertentu, karena tidak seluruh audiens merupakan target konsumen pemasar. Cara terbaik dalam menjangkau target konsumen yang menjadi dasar perencanaan media disebut dengan target jangkauan. Menurut Duncan, target jangkauan memiliki pengertian the portion of communication visual audience that is in a brand's target market, atau bagian audiens dari suatu kendaraan komunikasi yang menjadi target pasar atau suatu merek. Misalkan, sebuah perusahaan pembuat minyak pelumas atau oli untuk kendaraan bermotor roda 4 ingin memasarkan produknya di suatu kota dengan target konsumen adalah para pemilik kendaraan bermotor roda 4 yang ada di kota itu. Frekuensi. Pada umumnya, khalayak yang mengonsumsi media massa tidak bertujuan untuk melihat, mendengarkan, atau membaca iklan. Mereka menggunakan media karena ingin menikmati program siaran atau membaca artikel yang disampaikan suatu media. Dengan demikian, iklan bukan tujuan mereka. Perencana media harus mampu menarik perhatian audiens suatu kendaraan media agar mereka juga bersedia memperhatikan pesan iklan. Nah, jadi frekuensi adalah salah satu faktor penting agar suatu pesan iklan mendapat perhatian audiens. Frekuensi adalah berapa banyak seorang terekspos oleh media, belum termasuk ekspos dari iklan. Pengertian lain dari frekuensi adalah jumlah waktu rata-rata mereka yang terjangkau memiliki peluang terekspos oleh pesan merek dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, yang berikut, frekuensi efektif. Pada dasarnya, tidak ada patokan yang pasti mengenai frekuensi penayangan iklan. Untuk menentukan berapa kali suatu iklan harus muncul pada suatu media agar dapat menimbulkan efek, seorang perencana media harus memperhatikan 3 faktor yang penting yang mencakup, yaitu yang pertama faktor pemasaran, yang kedua faktor pesan, dan yang ketiga yaitu faktor media. Nah, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anawati Arsad. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. Perkenalkan, nama saya Nawati Arsad. Langsung saja, duplikat jangkauan. Jika satu spot iklan ditayangkan pada program A, maka jumlah audiens yang berpeluang menerima atau terekspos oleh pesan iklan itu disebut dengan jangkauan atau reach. Jika kemudian iklan itu ditayangkan kembali pada program B, maka jumlah audiens yang berpeluang terekspos oleh pesan iklan yang ditayangkan pada program A dan program B disebut dengan jangkauan tidak terduplikat atau unduplicate the reach. Langsung selanjutnya, Grace Rating Point. Jika nilai rating yang berfungsi sebagai indikator jangkauan, audiens tersebut dikalikan dengan frekuensi atau banyaknya suatu iklan ditayangkan pada suatu program akan menghasilkan apa yang disebut dengan nilai rating kotor atau Gross Rating Points yang disingkat dengan GRP, yang menunjukkan bobot yang diberikan kepada suatu kendaraan media atau disebut juga dengan bobot media atau media weight. Semakin besar nilai GRP, maka semakin besar bobotnya. Duncan menyebut bobot media sebagai an indication of the relative impact of a media plan, suatu indikasi efek relatif dari suatu rencana media. Perencanaan media harus membuat rekomendasi kepada pemasang iklan mengenai besar bobot yang ingin diberikannya terhadap suatu iklan. Selanjutnya, target GRP. Perhitungan yang menggunakan perkiraan jangkauan tidak terduplikat disebut dengan target GRP atau targeted GRP yang disingkat dengan TGRP, yang mengacu pada jumlah orang yang berada pada target audiens utama yang dikalikan dengan frekuensi. TGRP adalah nilai GRP yang diarahkan hanya kepada target audiens yang menjadi sasaran utama pemasaran produk dan yang diiklankan.
TGRP memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai berapa banyak yang bisa diterima pemasang iklan atau biaya yang telah dikeluarkan untuk suatu iklan. Dalam hal ini, selisih antara nilai GRP dan nilai TGRP adalah nilai atau jumlah GRP terbuang yang harus selalu diupayakan untuk terus. Selanjutnya, anggaran iklan. Salah satu keputusan terpenting dalam perencanaan strategi media adalah soal anggaran. Keunggulan dari suatu strategi media ditentukan dari seberapa jauh strategi itu mampu menghasilkan iklan yang bisa diterima oleh target konsumen dengan biaya serendah mungkin. Kita telah beberapa faktor yang mempengaruhi pada anggaran iklan, yaitu jangkauan, frekuensi, dan ketersediaan media yang semuanya berpengaruh dalam memutuskan anggaran iklan. Menetapkan strategi media ada 4 poin, yaitu yang pertama, faktor strategi media, yang kedua, bauran media, yang ketiga, IMC, media mix factor, dan keempat, fleksibilitas. Poin ketiga, menetapkan strategi media. Strategi media tidak saja membahas masalah identifikasi media yang akan digunakan dan bagaimana anggaran yang tersedia dibelanjakan untuk iklan. Misalnya, menggunakan setengah anggaran untuk iklan televisi, 1/4 untuk iklan di surat kabar, dan 1/4 lagi untuk media luar ruang. Strategi media seperti ini bukanlah strategi media yang baik dan bermanfaat. Suatu strategi media yang baik harus menyatakan bagaimana media dapat membantu pencipta. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor strategi media. Salah satu faktor penting dalam menentukan strategi media adalah tipe atau jenis produk yang akan dipromosikan. Tipe produk dengan keterlibatan rendah konsumen atau low involvement seperti sabun, deterjen, atau kertas tisu harus menggunakan media yang memiliki kemampuan paling jauh dalam menjangkau audiensi atau intrusif seperti televisi atau radio. Sebaliknya, produk dengan keterlibatan tinggi seperti rumah, mobil, atau barang mahal lainnya dapat menggunakan media cetak seperti koran atau majalah, di mana tersedia ruang yang lebih banyak untuk memuat informasi atau audiensi dapat memilih artikel atau berita yang diinginkannya dan membaca iklan yang ingin diketahuinya. Strategi lainnya adalah memilih media khusus yang menyediakan suasana atau lingkungan yang lebih dapat diterima audiensi. Misalnya, memilih majalah pertanian untuk mempromosikan alat-alat pertanian dan perkebunan. Faktor lain yang memengaruhi strategi media adalah proses keputusan pembelian dan sikap penerimaan konsumen. Bauran media. Pada perencanaan dan pembelian media yang terpilih untuk menyampaikan pesan merek merupakan bauran media atau media mix. Menentukan bauran media merupakan tantangan utama bagi perencanaan media untuk membuat keputusan yang harus menjawab dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, media apa yang akan digunakan? Dan yang kedua, berapa banyak masing-masing media akan digunakan? Kebanyakan perencanaan media mengusulkan menggunakan media dengan komunikasi satu arah atau one way dan media dua arah atau two way seperti internet. Namun kebanyakan perencanaan media lebih mengutamakan media satu arah karena media dua arah lebih berguna untuk tahapan lebih lanjut dalam proses keputusan pembelian yang berarti jumlah konsumen yang lebih sedikit. IMC Media Mix Factor. Salah satu pertimbangan terpenting dalam merencanakan bauran media dalam komunikasi pemasaran terpadu adalah memilih media yang dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, tidaklah cukup bagi kita untuk hanya mengandalkan pada perhitungan CPM atau perhitungan kuantitatif lainnya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Kita juga perlu memikirkan manfaat yang dapat diberikan media secara kualitatif. Misalnya, kredibilitas media di mata audiensi dalam menyampaikan pesan serta kemampuan media dalam memengaruhi audiensinya. Fleksibilitas. Suatu strategi media yang efektif membutuhkan derajat fleksibilitas tertentu yang disebabkan perubahan lingkungan pasar yang sangat cepat sehingga memerlukan modifikasi atau perubahan strategi yang cepat pula. Jika strategi dan rencana yang sudah
yang sudah dipersiapkan tidak didasarkan atau suatu fleksibilitas, maka perusahaan atau organisasi dapat kehilangan peluang dan perusahaan tidak akan mampu menangani ancaman yang baru muncul. Fleksibilitas diperlukan untuk menangani hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peluang pasar. Terkadang suatu peluang pasar muncul tiba-tiba dan pemasang iklan ingin memanfaatkan peluang dan mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Misalnya, munculnya suatu media iklan baru yang menawarkan kesempatan baru belumnya tidak ada yang sebenarnya. Yang kedua, ancaman pasar. Faktor internal atau eksternal dapat memberikan ancaman kepada perusahaan sehingga diperlukan perubahan strategi media yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya, perusahaan pesaing mengubah strategi medianya yang lebih menguntungkan pesaing itu. Perusahaan harus cepat memberikan respons. Gagal dalam menjawab tantangan ini dapat menimbulkan persoalan kepada perusahaan sendiri. Yang ketiga, ketersediaan media. Terkadang suatu media tertentu tidak tersedia bagi pemasang iklan atau media yang diinginkan tidak memiliki cukup ruang dan waktu untuk mengiklan. Menetapkan jadwal media. Praktisi pemasaran tentu saja menginginkan agar iklan dari produk yang dipasarkannya selalu muncul setiap saat di media massa, sehingga konsumen dapat selalu mengingat produk bersangkutan. Namun, pada kenyataannya, promosi terus-menerus ini tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan. Utamanya adalah karena faktor keterbatasan anggaran. Untuk alasan inilah, perencanaan media harus dapat melakukan penjadwalan atau scheduling yang tepat kapan suatu iklan harus muncul di media massa. Tujuan utama dari penjadwalan ini menurut Bills 2001 adalah to time promotion efforts so that they will compete with the potential buying times, atau mengatur waktu berbagai kegiatan promosi yang bertepatan dengan potensi waktu pembelian tertinggi. Ini berarti perencanaan media harus memilih kapan waktu yang paling tepat agar pesan iklan dapat diterima oleh sebanyak mungkin target konsumen. Makasih atas waktunya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.